Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sahabat dari channel Suara Injil, pada saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12. Dan bacaan firman ini terikat dengan satu perikop, yaitu beritakan Yesus bangkit. Saudara-saudara, keunikan iman Kristen adalah berpusat pada Yesus Kristus yang hidup, yang pada awalnya mengalami kematian, tetapi pada akhirnya ia bangkit secara jasmani dari kematian. Fakta ini bukan hanya menjadi suatu sistem kepercayaan yang bersifat doktrinal, yang hanya berorientasi pada kebangkitan saja, tetapi peristiwa kebangkitan memiliki satu alur. Dengan kata lain, merupakan satu rangkaian baik dari peristiwa kelahiran, peristiwa kematian, di mana dia menebus dosa kita manusia. Kebangkitan Yesus dari kematian telah mengkonfirmasi perkataannya ketika dia masih bersama dengan murid-muridnya, bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa, mengalami penderitaan, dan akan mati. Namun pada hari yang ketiga akan bangkit. Karena saudara-saudara, apabila Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka kematiannya disalib tidak memiliki jaminan atas pengampunan dosa dari manusia, karena ia tidak menang atas dunia maut kalau ia tidak bangkit. Olehnya sangat tepat apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17, bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup di dalam dosa. Peristiwa kebangkitan telah menegaskan bahwa sungguh Ia adalah anak Allah yang memiliki otoritas dan kuasa yang terikat dengan Bapa di sorga. Di saat Yesus mati, saudara-saudara, kondisi iman atau situasi iman dari para murid-murid Yesus, mereka sangat tergoncang. Oleh karena itu, ketergoncangan iman mereka lari dan bersembunyi karena mereka dibayang-bayangi oleh ketakutan.
takut akan ditangkap oleh para tentara Romawi dan para pemimpin-pemimpin agama saat itu. Dan saudara-saudara, di saat hari ketiga saat kematian Yesus pada hari Minggu, tiba-tiba segala sesuatu itu menjadi berubah. Mari kita lihat keterangan dalam bacaan kita dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang sudah disiapkan. Dalam peristiwa yang sama, kalau kita membaca dalam Markus 16 ayat 3 diterangkan bahwa dalam perjalanan menuju ke kubur Yesus, para perempuan-perempuan ini mereka berdiskusi tentang siapakah yang akan menggulingkan batu supaya mereka bisa masuk. Di sini Lukas hanya mencatat fakta bahwa batu itu sudah terguling. Batu yang menutup kubur itu adalah tentunya batu yang besar yang ditempatkan di depan kubur sebagai penutup lubang dari kubur itu. Dan batu itu juga menjadi akses atau pintu masuk ke dalam kubur itu. Oleh karenanya, untuk membuka batu itu diperlukan beberapa orang kuat untuk menggulingkan batu itu sehingga boleh masuk di dalam kubur itu. Tentara Romawi yang menjaga kubur itu, mereka tidak berani untuk menggeser batu itu tanpa seizin atasan mereka. Saudara-saudara, pada bagian lain, Matius mencatat bahwa batu itu telah dipindahkan oleh malaikat. Dan hal ini tentu bukan dengan maksud supaya Yesus akan keluar, tetapi lebih kepada sesuatu yang akan membuktikan dan mengkonfirmasi bahwa kubur itu telah kosong. Pasti di benak para perempuan-perempuan itu, rupanya ada yang tidak beres yang terjadi pada mayat Yesus. Kecurigaan mereka, mayat Yesus mungkin sudah dicuri orang. Lukas kemudian menceritakan bahwa para perempuan itu tiba-tiba ada dua orang yang memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Melihat situasi itu, melihat dua orang itu, tentu reaksi mereka menjadi takut. Karena dua orang ini, yaitu malaikat, muncul secara tiba-tiba. Malaikat menyapa mereka dengan berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Kemudian para malaikat kembali mengingatkan mereka tentang perkataan Yesus bahwa dia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, dia akan mati, disalibkan, namun akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Saudara-saudara, apakah para perempuan-perempuan ini mereka sempat lupa akan perkataan Yesus itu? Bisa jadi mereka lupa. Karena apa? Karena kesedihan masih menyelimuti mereka. Mereka masih dikuasai oleh kegalauan. Karena sang guru agung mereka telah meninggal dengan sangat tragis. Hal ini karena apa? Karena masih ada keraguan-raguan dalam kepercayaan mereka untuk mengikut dan mengiringi Yesus. Olehnya, keraguan-raguan, kebimbangan dari mereka membuat mereka lupa perkataan Yesus waktu di Galilea ketika Yesus masih bersama dengan mereka. Padahal saudara-saudara, perkataan Yesus ini adalah ucapan yang sangat penting untuk memberikan kekuatan dan kepastian bagi mereka di saat mereka akan menghadapi situasi yang berat, saat mereka akan melihat Yesus menderita bahkan mati. Saudara-saudara, setelah mereka diingatkan oleh malaikat dan mereka telah mengingat semua perkataan Yesus itu, maka buah dari perjumpaan dengan malaikat dengan perempuan-perempuan ini, serta ketika para perempuan ini melihat bahwa fakta kubur telah menjadi kosong, membuat mereka menjadi berani, yakin, dan mereka bertekad untuk memberitakan dan memberitahukan tentang fakta
kebangkitan Yesus kepada para murid atau para rasul. Setelah mereka mendengar penuturan dari para perempuan-perempuan itu tentang fakta kebangkitan Yesus, apa yang menjadi reaksi daripada para rasul atau para murid itu? Mereka menganggap ucapan perempuan-perempuan itu yang baru dari kuburan itu adalah perkataan yang omong kosong dan tidak benar. Saudara, memang perlu untuk diketahui dalam tradisi Yahudi, seorang wanita dianggap tidak memenuhi syarat untuk memberikan sebuah kesaksian. Dari hal ini ternyata kaum perempuan di masa dan konteks itu menjadi kelas 2. Dan otomatis kita bisa melihat kaum perempuan pada waktu itu mengalami diskriminasi, termasuk secara khusus dalam hal-hal memberi kesaksian dan pernyataan. Mereka sangat tidak diperhitungkan. Dalam hal ini kita melihat peristiwa agung kebangkitan Yesus tentunya telah mengangkat harkat dan martabat perempuan, dan mereka tentu mendapat satu keistimewaan karena mereka pertama kalinya kelompok yang menerima berita tentang kebangkitan Yesus, dan mereka adalah saksi pertama yang melihat bahwa kubur Yesus telah kosong. Di tengah kebimbangan antara percaya maupun tidak terhadap berita dari para perempuan-perempuan ini, Petrus tiba-tiba bergegas untuk memastikan apa yang dikatakan oleh perempuan itu, apakah benar atau tidak. Dan benar, ketika Petrus sampai di kubur itu, yang dia lihat hanyalah kain kapan. Saudara, dalam situasi itu, di saat ia telah melihat secara langsung bahwa kubur telah kosong dan dia hanya melihat kain kapan saja, reaksi daripada Petrus, kita melihat di sini bahwa ia masih saja ada dalam keraguan-raguan. Karena dalam hatinya ia masih belum mengerti sebenarnya apa yang terjadi. Padahal tentang kebangkitan Yesus telah dia sampaikan kepada para muridnya, termasuk dia. Dan seharusnya berita ini menjadi satu kekuatan dan pengharapan bagi mereka. Tetapi mereka masih menganggap bahwa pemberitaan informasi yang telah terlebih dahulu disampaikan oleh Yesus bicara tentang kebangkitannya itu hanyalah sebatas harapan semu bagi mereka. Sehingga mereka diliputi oleh berbagai kecemasan dan keraguan-raguan. Saudaraku, Yesus telah membuktikan bahwa perkataannya benar. Fakta kebangkitannya telah menunjuk bahwa ia adalah bagian dari Allah yang mengutusnya. Yesus anak Allah telah mengalahkan dosa dan ngerinya kematian dan kuburan itu. Ia tidak ada lagi di antara orang mati, karena dia ada di antara orang yang hidup. Yesus yang hidup menawarkan hidup yang baru bagi kita, hidup di dalam terangnya. Setiap orang yang percaya kepadanya akan ambil bagian dalam kebangkitannya. Ketakutan akan kematian dan penghakiman akan disingkirkan. Dan berita Paskah ini tentu menjadi kabar baik juga bagi kita yang masih bergumul di tengah pandemi COVID-19. Semangat dan perjuangan kita harus ikut dibangkitkan seiring dengan adanya berita Paskah ini. Kita harus bangkit dan semangat serta terus berjuang melawan pandemi ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita harus bangkit menjadi saksi Kristus untuk memberitakan berita kematian dan kebangkitannya dalam setiap kata-kata dan dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kita. Kita harus bangkit dan meneruskan kembali tugas-tugas yang memiliki aspek dan nilai kemanusiaan yang telah Yesus kerjakan saat ia melayani manusia. Ia adalah manusia yang peduli dengan manusia yang lain.
Ia adalah manusia yang sangat responsif melihat apa yang dibutuhkan oleh manusia lain. Ia adalah manusia yang paling mengerti dan selalu bersedia memberi perhatian dan pertolongan jika ada manusia lain yang membutuhkan. Teruskan misi kemanusiaan yang telah Yesus kerjakan, sambil kita terus percaya bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati telah memastikan bahwa Ia sanggup menolong kita dalam setiap pelayanan dan perjuangan kita. Saudara, jika dalam tahapan beriman kita mengalami yang disebut dengan kegoncangan, maka pertama-tama mari kita melihat dan berefleksi, apakah kita masih melekat pada Yesus? Apakah hidup kita masih terikat dengan Yesus, atau jangan-jangan hidup kita telah kembali melekat pada dosa? Jika hidup kita masih menempel pada dosa, maka bertobatlah dan tatalah kembali persekutuan bersama dengan Yesus. Kita diajak untuk terus mengembangkan persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus yang hidup, yang telah menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa kita. Saya mengutip perkataan Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Juru selamat yang bangkit adalah dasar dari iman Kristen. Pastikan bahwa iman kita selalu ada di dalam Dia. Selamat Paskah saudara-saudara. Kristus telah bangkit. Tuhan menyertai kita. Amin.